A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak pemimpin cabang, Bapak pemimpin cabang, kemudian segenap karyawan karyawati BRI Selong serta jajarannya dan teman-teman yang sedang menyaksikan dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Di samping nikmat melakukan aktivitas harian kita, maka pada hari ini kita juga dipilih oleh Allah Ta'ala bersama-sama berada dalam salah satu di antara majelis-majelis yang dicari oleh para malaikat. Jadi yang namanya majelis ilmu itu, kita hadir di tempat itu dapat pahala. Hadir melalui online dapat pahala. Yang online dakak diingol-ingolan pantu be kami mau hidup pahala dah. Teman-teman yang sedang online dapat pahala juga kalau nyaksin. Nah, kenapa? Karena yang namanya orang nuntut ilmu sejak berniat aja udah dihitung pahala. Ketika berniat, faham gak faham, diamalkan atau tidak, bahkan dakak dengan tok ngantok lima majelis ilmu tetap damu pahala. Kenapa? Karena para malaikat sedang mencatat pahala bagi orang-orang yang gemar lalu ngaji seperti ini. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada bulan ini kan bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana kita ketahui bersama itu bulan tempat lahirnya sosok agung yang sangat mulia. Jadi kelahiran baginda Rasul itu pada hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal, kemudian tahunnya pada tahun gajah. Nah, tanggalnya yang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 3, dan yang lain. Tetapi kemudian mayoritas ulama muarrikhin, para ulama tarikh menyebutkan bahwa sesungguhnya baginda Rasul itu lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, baginda Rasul ini manusia yang sangat luar biasa, manusia yang Allah lengkapin dengan zahir batin. Nah, manusia yang Allah cukupkan dengan kamal jalal. Jadi sempurna bentuknya baginda Rasul. Bukan sekedar itu, tetapi beliau dihiasi dengan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Oh, baginda Nabi Masya Allah luar biasa. Kalau manusia bagaimanapun gagahnya,
Bagaimanapun cakep cantiknya, pasti ada kurangnya. Pasti. Dah kak gagah-gagah lagu pasti mambuntut dah. Ini orang senger tuh dekat. Umbe-umbe gagah tuh yang stop pasti arah dan kurang tuh. Tapi kalau baginda Rasul tuh nggak ada yang kurang. Selalu ada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri beliau itu. Nggak ada kurangnya. Baik dari segi semuanya. Nah, jadi sosok agung baginda Rasul itu sosok yang ada beliau punya yang khidmah sama beliau. Khilaf ada namanya Abdullah bin Abbas. Beliau khidmat kepada baginda Rasul. Apa artinya khidmat? Khidmat ini ngabdi lah. Beliau yang ngebawa sendal baginda Nabi. Beliau yang kalau makan baginda Nabi beliau yang siapin lah. Jadi kalau misalnya baginda Rasul sedang butuh air, cepat dia ngambilin. Tapi siaran Abdullah bin Abbas ini 10 tahun saya khidmat sama baginda Rasul. Baginda Nabi nggak pernah ada seremona wah lima faal takada nenwah nganukan baginda Nabi, woi kan mek gawe segini-gini, kenapa kau lakuin itu? Nggak pernah baginda Rasul selama 10 tahun. Bahkan ketika saya khidmat sama baginda Rasul katanya, kok lebih banyak kayaknya baginda Rasul yang khidmat sama saya katanya. Padahal baginda Rasul manusia paling agung. Bahkan itu di ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu kan malam itu baginda Rasul dikelilingi sama orang kafir Quraisy. Rumah beliau dikelilingi sama kafir Quraisy. Waktu itu ada tinggal 3 orang lah. Baginda Rasul, Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Sebelum hijrah, Sayyidina Ali diperintahkan sama baginda Rasul, Ali, ini ada titipan orang-orang Quraisy, dititip sama saya. Ada sini tipino dengan singapung balik baginda Nabi di luar. Dititipin siapa? Dititipin baginda Rasul. Siapa baginda Nabi? Baginda Nabi sini musuhna dengan Quraisy. Tetapi kemudian Masya Allah tabarakallah, ada nggak kira-kira kita mau tambah diangkat apa yang saya tadi titip le musuh tetap batur ta pasti le batur ta. Tapi kalau ini orang Quraisy itu meyakini baginda Rasul itu sekalipun beliau itu seorang yang dibenci, tapi dititipin oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Ali katanya diperintahkan Sayyidina Ali sebelum Sayyiduna Ali pergi di tempat tidur baginda Rasul, Sayyidina Ali diperintahkan dulu, Ali, ini ada duit orang-orang Quraisy. Mereka menitipkan duit ini kepada saya. Sekarang sebelum kita hijrah, kita bagikan duit ini kepada mereka. Karena ia ngepeng-ngepeng. Ternyata betul itu disampaikan oleh Sayyidina Ali. Artinya luar biasanya gitu baginda Rasul SAW. Coba amun kita kayaknya dititipin sama musuh kita, kemudian udah zolimin kita, habis itu duit kita makan. Apalagi kita ingin ngebayangnya balik, nggak mau kita. Tapi kalau baginda Rasul, Masya Allah tabarakallah, itu amanah, sosok agung mulia yang sangat luar biasa. Amanah luar biasa. Amanah siaran baginda Nabi itu. Baginda Nabi itu siapapun yang ngelihat, baginda Nabi itu kalau kalau duduk sama para sahabat tuh pasti baginda Rasul yang paling tinggi rupanya. Sekalipun kalau berdiri lebih pendek baginda Rasul, tapi kalau duduk pasti baginda Rasul yang paling kelihatan tingginya. Dan baginda Rasul kalau duduk itu siapapun yang melihat pasti merasa bahagia. Kita baginda Nabi bahagia ya. Ada seorang tuh sahabat itu ternyata ini sahabat dia 24 jam di masjid. Ditanya sama baginda Rasul, "Boy, ente kok di masjid terus 24 jam?" Wah, bagus kan 24 jam di masjid. Tapi ditanya sama baginda Rasul, "Kenapa ente di masjid terus 24 jam?" Cakap, "Cuman anak istrimu makan apa di rumah?" Ditanya sama baginda Rasul. Apa katanya nih sahabatnya? Asabatni gumu wahumu waduyun. Baginda Rasul, saya ini di rumah galau, banyak sedih, banyak utang.
dengan berotang ini sandal doang sebu di dalam ini nebani itu kita sih dengan si datang ini dia nebani. Nah, tetapi masya Allah tabarakallah, ketika itu ini sahabat ngapain itu di masjid terus begini baginda Rasul, kalau saya di masjid memandang wajahmu itu ngebikin hati saya kayak utang saya hilang, lapar saya hilang, sedih saya hilang. Itu kata sahabat. Coba sih deh aning nasabah datang ini ya kan nasabah datang tuh sedih. Itu baginda Rasul begitu. Kenapa? Baginda Rasul tuh ngasih solusi. Baginda Rasul ngasih solusi. Ternyata sahabat, oke, sini sahabat katanya. Oke, sekarang ente punya utang. Iya. Nah itu ngapain? Oke, ini amalin. Ini diamalkan selama 1 bulan. Itu amalin aja doa ini. Nah setelah itu diamalin. Benar, 1 bulan doa itu diamalkan. Ternyata ini sahabat setelah 1 bulan dipanggil. Baginda Rasul katanya, alhamdulillah utang saya udah habis. Udah habis utang saya baginda Rasul. Udah habis utang saya katanya. Kenapa udah habis? Ngamalin doa itu. Bukan ngamalin itu aja, berusaha saya enggak. Kenapa doa mulai berusaha aja. Darah masih bagus masih sini. Diamalin doa itu, ternyata benar. Setelah diamalkan doa itu, ternyata masya Allah, Allah Ta'ala kabulkan hajatnya dan utangnya habis. Kenapa? Baginda Rasul itu solusi bagi semua apapun. Oh, baginda Rasul, masya Allah tabarakallah. Maka sosok agung inilah yang menjadi panutan utama kita dalam kehidupan kita. Baginda Rasul pernah di suatu waktu itu di padang pasir. Yang namanya padang pasir waktu itu sahabat mau membahas namina kanduk lah. Sahabat yang lain bilang, oke, saya yang bakalan mencari yang bahasa yang belilah. Kalau saya yang ngupasin, kalau saya yang ini. Tahu yang dicari sama baginda Rasul. Kalau saya, kata baginda Rasul, saya yang akan mencari kayu bakar. Memudaan meta kayu bakar atau ngupasin tuh si paling sekat mau meta kayu itu di padang pasir ini sekat. Mulai itu aja duit kayu tene aja nah. Tapi di padang pasir itu wah susah nyari begituan. Artinya apa? Sekalipun sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling mulia, yang paling utama, tetapi di hadapan para sahabat itu beliau itu masya Allah luar biasa. Makanya sahabat itu kalau sama baginda Rasul adem. Sahabat itu kalau sama baginda Rasul itu tenteram gitu. Tenang para sahabat. Kenapa? Ngamandang wajah baginda Nabi aja itu masya Allah luar biasa. Banyak sahabat tuh ketika baginda Rasul wafat itu minta sahabat, ya Allah kalau udah wafat baginda Nabi saya nggak mau mandang yang lain. Saya pengennya mandang wajah baginda Nabi aja. Kata sahabat itu, butakan mata saya, ambil nyawa saya. Betul, diambil nyawanya oleh Allah. Kenapa? Karena nggak mau ngelihat wajah selain wajah baginda Nabi. Kalau sahabat itu saking kangennya, saking takzimnya sama baginda Rasul ya, sampai dakwaan sahabat kalau jalan itu nek nabani nginjak apa namanya nih, bayangan baginda Rasul nggak berani diinjak sama sahabat, dan emang nggak punya bayangan baginda Rasul, nggak ada. Tapi begitu itu sahabat tuh nggak berani nginjak bayangan baginda Rasul, nggak ada yang berani. Kenapa? Saking takzimnya. Baginda Rasul kalau wudu nggak ada yang jatuh air wudu baginda Rasul ke tanah. Kenapa? Kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu beserogotan, berebutan, ngapain? Ngambil bekas air wudu baginda Nabi. Jadi ada sahabat yang nggak dapat bawa sahabat si mau kena wudu baitna bawakna. Dia sono bait bawakna kana ane mana pun olasin lek dirina. Supaya apa? Dapat bekas air wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ampun baginda Rasul. Makanya seorang kafir Quraisy itu ada pernah datang ke kota Madinah. Dia lihat, ini benar nggak sih? Ini nabi nggak ini? Benar nggak sih ini Rasul ini nabi? Benar nggak kira-kira? Dilihat ternyata
1 hari di sana dilihat, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Dilihat sahabat-sahabat itu, ternyata Masya Allah, kalau sama baginda Rasul, sampai-sampai orang Quraisy itu bilang apa? Lam ara ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang yang lain seperti sahabat baginda Nabi mencintai dia itu Muhammad. Artinya para sahabat itu santer sina kangen nih sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santer sina kangen sahabat ini. Kenapa santer sina kangen sahabat kama baginda Rasul? Kenapa? Baginda Rasul itu nggak pernah ngecewain siapapun, nggak pernah. Yang ada pada diri beliau itu membahagiakan siapapun, membahagiakan dengan orang baginda Nabi ini. Bahkan tuh dalam kitab dijelaskan, baginda Nabi itu sosok yang sangat pemurah. Nah, jadi ajwadan nas, manusia yang sangat pemurah. Baginda Rasul itu nggak ada simpanannya. Kalau ada baginda Rasul punya, misalnya setiap hari punya dikasih duit pagi harinya, itu belum nyampe malam, itu duit udah habis dibagi sama baginda Rasul. Dibagi. Pernah suatu waktu ada sesuatu barang lah dikasih sama seorang. Ini udah malam, ini barang belum habis dibagi sama baginda Rasul. Ngapain baginda Rasul? Berangkat baginda Rasul mencari sahabat-sahabat yang butuh sama sesuatu tersebut. Jadi baginda Nabi itu pemurah luar biasa, pemurah baginda Nabi. Nah, jadi memang susah ya, memang susah kalau kita ngelihat gitu bagaimana akhlak-akhlak baginda Rasul. Tapi paling tidak kita udah tahu bagaimana sosok agung mulia baginda Rasul ini. Jadi mun telah kenal baginda Nabi, kan ini kita kan kangen kan. Setelah kita kangen lah, ini kita kan pengen gitu ngelakuin seperti apa yang dilakuin sama sosok agung mulia ini. Baginda Nabi itu Masya Allah tabarakallah, sekali lagi tidak ada satupun yang dibuang dalam diri beliau, dari ujung atas sampai ujung bawah, nggak ada. Pernah kita sampaikan itu baginda Rasul suatu waktu berbekam, yang namanya darah bekam, yang keluar kan darah kotor, darah kotor. Diperintahkan sahabat-sahabat, ini darah bekam saya, ini darah, tolong dibuang di tempat yang tidak ada satupun orang yang tahu tempat itu. Udah dibuang. Benar, ternyata sahabat nggak buang tuh, dibuang apanya? Dibuang tuh darahnya, dibuang darahnya. Sampai kembali sahabat ditanya, udah dibuang nggak darahnya? Udah. Di mana dibuang? Di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Tahu sahabat buang kemana tuh darah? Sahabat bukan ngebuangnya kemana-mana, tapi diminum sama sahabat. Darah kotor baginda Nabi diminum. Tentu saya buang, nah kan darah dengan anak-anak matian kan? Dibuang. Apa kata baginda Rasul? Sahabat, karena engkau sudah meminum darah kotor, kata baginda Rasul, ndek na samal da ku neraka gak nyentuh awak sih dah. Kenapa? Karena udah nyampur sama darah saya, kata baginda Rasul. Bayangin darah kotor baginda Rasul itu menjadi salah satu penyebab sahabat itu ndek na samal da ku tersentuh siapi neraka. Bayangin kalau darah kita itu darah bersih, darah malaya, apalagi darah kotor, itu baginda Rasul. Makanya baginda Nabi itu Masya Allah, sahabat tuh kalau sama baginda Rasul pasti merasa paling diperhatikan. Sahabat kalau duduk sama baginda Rasul pasti iya doang, parana dirinya terperhatian si baginda Nabi. Makanya tidak ada sahabat yang merasa kecewa, nggak ada sahabat yang merasa lain anganna, nggak ada sahabat yang merasa macam-macam kalau sama baginda Rasul itu. Bena gagah, bena bercahaya, bena luar biasa. Bahkan dalam riwayat itu ya, wajahnya baginda Rasul itu kan yatala'la itu bercahaya kal qamari lailatul badr, mara angkun bercahayanya bulan purnama di tanggal 15.
Bayangin bulan purnama sino kan tahu luwe bintang. Tapi bintang itu kan kalah sama 1 bulan yang satu itu saking terangnya. Baginda Rasul begitu. Jadi baginda Rasul itu pernah suatu waktu itu ceramah di luar ruangan lah. Ceramah di outdoor, di luar ruangan begitu. Ada sahabat lihat waktu itu tanggal 15, dilihat bulan itu, dilihat bagi sahabat. Dilihat wajah baginda Rasul, dilihat bulan, dilihat wajah baginda Rasul. Bersumpah sahabat, demi Allah kata sahabat, sesungguhnya fa inna wajha Rasulillah adwa minal qamar. Demi Allah, wajah baginda Nabi lebih bercahaya daripada matahari itu. Lebih bercahaya wajah baginda Rasul. Lagu karena itu dek tawang kita ya potong. Gimana gitu? Lebih bercahaya. Gimana bercahayanya? Jadi wajah baginda Rasul itu ya, hidung beliau mancung. Mancung berjulu, dia berdalam julu mancung. Kemudian baginda Rasul itu manusia yang paling fasih ngomongnya. Baginda Rasul itu manusia yang tabiatnya paling nyaman dengan amun barang baginda Nabi. Jadi itu tabiat baginda Rasul. Gagah ya gagah. Tidak ada yang mengalahkan gagahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sering kita nyebut gagahnya Nabi Yusuf sama gagahnya baginda Rasul. Nah, kita semua tahu tuh. Jadi Nabi Yusuf gagah ya, gagah. Bahkan orang Mesir tuh, ya Nabi Yusuf lah paling gagah. Jadi Nabi Yusuf kan di Mesir tempatnya. Kan kita tahu dalam Al-Quran Nabi Yusuf itu kalau dia jalan tuh, ada orang-orang perempuan dikasih apel sama dikasih pisau. Disuruh Nabi Yusuf keluar. Itu perempuan-perempuan Mesir itu cantik-cantik loh. Jadi dengan Mesir dah kan dia artis nih ngasih apalagi artis nah. Jadi nanti lihat Nabi Yusuf. Kan tagacak dokoan apel sini. Nggak terasa katanya itu tangannya orang Mesir yang perempuan-perempuan itu nggak terasa. Ini milu gecakna dokoan imana. Kenapa? Ngelihat ketampanan Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu gagah iya. Mesir pernah dilanda kekeringan. Mesir dilanda kekeringan. Ketika dilanda kekeringan, ternyata orang-orang Mesir kelaparan. Tapi tahu nggak, orang Mesir kalau lapar itu yang dipandang wajah Nabi Yusuf. Kalau udah mandang wajah Nabi Yusuf 4 bulan baru dek namangan dengan sini. Besur yang mandang wajah Nabi Yusuf. Coba si dia aja kita atasan deh si gedak. Selai kendel lapar. Lagu ditanda ini mana sih sini? Itu baginda itu Nabi Yusuf. Baru Nabi Yusuf. Siapa lebih cakap, Nabi Yusuf atau baginda Rasul? Baginda Rasul lebih cakap. Bagaimana cakapnya baginda Rasul? Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, nama kitabnya, karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dijelaskan gagahnya baginda Rasul itu dibagi menjadi 10 terbagi. Yang satu ini dikasih di dunia, yang satu ini dibagi sama semua keindahan yang ada di muka bumi. Yang 9 nanti kita lihat di akhirat. Bayangin kalau ngelihat ada orang cakep, gagah, cantik, ngelihat taman-taman yang bagus, indah dan sebagainya, mun basa toyana ini onos-onos gagah baginda Nabi sini. Berarti Nabi Yusuf itu sebagian dari gagahnya baginda Rasul. Apalagi sosok baginda Nabi. Ngumbebe aku gagah. Nah ini demen itu jadi teh setelah maulid sini setelah tendangan kan arak ngantuk. Udah aku badai. Mau kita ngono-ngono. Itu nah kerennya baginda Rasul. Baginda Rasul kalau masuk dalam satu ruangan yang tadinya gelap itu ruangan menjadi terang. Terang ruangan itu. Hanya pernah suatu waktu baginda Rasul pulang dari masjid selesai sholat isya. Sayyidah Aisyah waktu itu sedang jahit jahit telekung lah, jahit bajunya lah, dipakai untuk sholat subuh besoknya. Tiba-tiba lampu mati jatuh jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah untuk berjahit sini. Bolalah ya meta yang aneh doang tidak dait ya nggak ditemuin tuh.
jarumnya, bayangin jarum kecil. Dan itu pembahasan petang gelapnya luar biasa. Setelah itu baginda Rasul masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Ketika dibuka pintu itu ternyata ruangan tersebut langsung bercahaya. Langsung baginda Rasul tuh bercahaya tuh apa tuh? Dibuka pintunya langsung bercahaya ruangan itu. Sayyidah Aisyah langsung alhamdulillah ngone kumita yang kena tanah kita apa nah? Tadi kan jatuh tuh jarumnya. Ketemu oleh apa? Karena cahaya dari wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul nanya, kenapa ketawa? Apa kata baginda Rasul? Apa kata Sayyidah Aisyah? Siapa yang enggak bangga punya suami kayak pelunggu ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Wailun liman lam yarani fil akhirah. Neraka wail bagi orang yang enggak ngelihatku nanti di akhirat. Siapa itu kata baginda Nabi? Oh, orang yang disebut namaku lebih negirang baca salawat li aku sallallahu alaihi wasallam. No, baginda Nabi kalau masuk ruangan yang gelap menjadi terang. Coba sida mate dila tama. Kira-kira kah ngombe sida terang nih doang itu. Goyo lagi terang ke ruangan sini, sida semakin begitu aja baginda Rasul. Iya. Sosok mulia yang sangat luar biasa. Nggak pernah Allah ciptain sosok yang begitu. Dan tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Baginda Rasul di samping itu ya, baginda Rasul itu sosok yang semua orang kangen. Semua tumbuh-tumbuhan itu kangen sama baginda Rasul. Tumbuh-tumbuhan, sebut apa aja, pasti kangen sama baginda Nabi. Kita sering dengar tuh. Jadi baginda Rasul ini di samping dikangen sama semua makhluk, beliau juga ngangen. Ngangen siapa? Ngangen kita, ngangen semua makhluk. Itu bahkan pernah suatu waktu ada sahabat nih punya onta. Onta ini yang namanya onta kan, ini onta punya botiono lelah pogoyan sihna yang punya. Makannya sedikit, kerjaannya banyak nih onta. Tiba-tiba suatu waktu datang baginda Rasul. Ketika datang baginda Rasul, ternyata itu onta lari ke baginda Rasul. Ini sahabat takut, baginda Nabi jangan ke sana. Kenapa? Itu onta ya galak sekali. Tapi baginda Rasul faham isyarat yang dilihat dari onta tersebut. Baginda Rasul dideketin onta itu. Ternyata diam-diam itu onta nangis. Itu onta kayak ngelapor. Apa yang dilaporin? Baginda Nabi ngelalahku bagoyan, aku manganku sekedih. Kenapa? Seolah-olah begitu kata onta itu. Ternyata setelah itu baginda Rasul panggil yang punya onta. Sini ente. Setelah dipanggil yang punya onta, benar nggak ini tadi onta lagi ngelapor? Apa yang dilaporin sama onta ini? Ini onta ngelapor. Benar nggak? Dia katanya kerjaannya banyak, tapi kok dia dikasih makan sedikit? Benar nggak? Benar ya Rasulullah. Soalnya kenyekangku pindah barang nih. Ya bener barang iya dong baitnya si onta sini kan. Tapi setelah itu apa kata? Oh ya Rasulullah nangka aja. Karena pelunggu minta apa tuh? Memintakan izin untuk onta ini. Nangka aja dari sekarang onta ini nggak bakalan saya pakai lagi. Nah jadi bos onta ini nangka aja. Kenapa? Berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya onta doang. Nah ini yang lapor kangen kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi itu kangen nendah lip kita. Semua kita dikangen sama baginda Rasul. Itu kalau kita lihat di Madinah tuh, ada di antara raudhah itu ada kan hadis di sana. Baina baiti wa minbari raudhah min daril jannah. Ada satu hadis lagi. Apa itu di sana? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Apa kata baginda Rasul? Syafaatku kata baginda Rasul. Ini untuk umatku yang gemar gawe dosa-dosa belik. Jadi baginda Rasul itu ya kalau ada umatnya yang nakal-nakal, itu baginda Rasul udah nyiapin syafaat untuk umatnya. Kan ini nangan di si kangen nali kita. Kenapa begitu? Kangennya baginda Rasul kepada kita.
kangen. Bahkan suatu waktu baginda Rasul sujud lama sujudnya. Siswena sujud, ternyata Sayyidah Aisyah bingung. Ini baginda Rasul masih hidup apa tidak? Lamanya sujud baginda Rasul. Ketika itu masa godet nanya baginda Rasul. Ngeluit baginda Nabi bergerak. Setelah bergerak, alhamdulillah masih hidup. Bangun baginda Rasul dari sujud. Baginda Nabi ngapain sujud lama banget? Kan dosa pelunggu udah diampuni sama Allah Ta'ala. Apa kata baginda Rasul? Tahu nggak Aisyah? Saya sujud panjang. Ini bukan untuk ngedoain saya saja, tetapi saya sujud panjang itu saya mendoakan umat saya, kata baginda Rasul. Apa doa saya? Allahumma ighfir li ummati ma taqaddam min dzunubihim wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa salah umatku yang udah dilakuin ataupun yang akan dilakuin. Ampuni ya Allah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wong mau nang aja ita kan ndak doa yang baginda Nabi kana tetep doa yang sebinian. Artinya apa? Baginda Rasul tuh sekalipun tetelah-telah, sekalipun belum melihat kita, sekalipun kita belum lahir pada waktu itu, kita aja disebut sama baginda Rasul. Itu doang sebutnya. Kenapa? Ya kangen itu. Kangennya baginda Rasul, masya Allah luar biasa. Itu sebelum wafat baginda Rasul ada datang malaikat. Malaikat ini nanya. Ini dalam kitab-kitab tafsir dijelasin. Ya Rasulullah, atardo, apakah engkau ridho 1/4 anna rub'a min ummatik ahli jannah? Baginda Nabi ridho enggak kalau pelunggu? Seandainya umat pelunggu 1/4-nya masuk surga. Mikir baginda Nabi lah, mau 1/4 sang sahabat-sahabat doang kata masuk surga. Dek anak baginda Rasul. Setelah itu datang lagi nih malaikat. Reda nggak pelunggu? Nah ini kan malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 1/3 dari umat pelunggu masuk surga, enggak kata baginda Rasul. Bagaimana kalau itu annanis min ummatika ahlil jannah? Setengah dari umatmu masuk surga, gimana wahai baginda Rasul? Enggak mau kata baginda Rasul. Enggak mau. Terus bagaimana? Melena baginda Nabi no. Semua kita umat beliau milu ngiring beliau masuk surga. Bahkan beliau nggak mau masuk surga kecuali temilu ngelongin lek mudi. Itu kan semua para nabi-nabi itu ada tempatnya dalam surga. Kalau para nabi selesai dihisab masuk surga langsung di tempat beliau. Tapi kalau baginda Rasul nggak mau duduk di tempat singgasana yang Allah siapkan di surga. Beliau malah nanya, malaikat, masih nggak ada umat saya dalam neraka? Masih ya Rasulullah. Siapa itu? Ada seorang yang itu membahasnya pucuk bulu doang ketempung, ujung rambutnya yang kelihatan. Yang lain itu kebakar sama api. Angkut ya Rasul, angkut malaikat, diangkat. Itu siapa itu? Itu umat baginda Nabi layak lek dunia, wahnya ngucapang kalimat syahadat doang, sholat gratis, puasa gratis, selapun gratis. Wah ngucapang kalimat la ilaha illallah doang. Tapi baginda Rasul apa kata baginda? Angkat deh. Bener diangkat itu orang itu orang yang paling terakhir bakalan masuk surga dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda Nabi itu kita doang sebut nah. Daka tetelah itu doang sebut nah. Makanya baginda Rasul tuh misalnya namun kita batu-batu bajang sirwan tadang dena keruan dena jelas no. Sekalipun dia nggak jelas begitu, baginda Rasul udah dapat doa tuh orang itu dari baginda Rasul. Makanya tanamkan dalam diri kita ada rahmah kepada mereka-mereka yang begitu modelnya. Kenapa? Daka-daka anak lagi, daka-daka anak telah begitu dapat doa loh dari baginda Rasul. Hebatnya baginda Rasul, kita aja yang disebut. Bahkan ketika sakaratul maut, sering kita sebut tuh. Ketika sakaratul maut kan, baginda Rasul didatangi sama malaikat. Jadi datang yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Sayyidah Fatimah? Bapak saya sedang sakit, lagi nggak nerima tamu. Pergi itu orang, nggak dilihat. Setelah itu masuk Fatimah, tadi ada orang salamnya. Iya bapak, siapa itu? Nggak tahu, pokoknya ada orang. Tapi ke pelunggu lagi sakit. Tahu nggak itu? Malaikat sinomuru. Malaikat saya, malaikat pencabut nyawa. Mau ngapain? Mau mencabut nyawa saya.
Itu kata baginda Rasul kepada bija beliau. Ternyata datanglah saatnya. Ini mau dicabutlah nyawa baginda Rasul. Ketika dicabut nyawa baginda Rasul, sempat-sempatnya baginda Rasul, malaikat kan, kira-kira mun ku mati, ngumbe kabar umatku. Itu doang sebut si baginda Nabi ini. Gimana kabar umat saya? Oh, baginda Rasul, kalau pelunggu meninggal dunia itu aman umat pelunggu. Tentu tentu. Baru nasaknya angannya baginda Rasul. Bukan sekadar itu sahabat-sahabat sekalian. Ternyata ketika baginda Rasul dicabut nyawanya oleh malaikat, itu kan malaikat cabut nyawa. Dicabut nyawa baginda Rasul. Baginda Rasul ketika dicabut nyawa ada dikit ambasan mana kesekuk ambasannya. Jadi adalah rasa sakitnya sekali. Apa kata baginda Rasul? Ya Allah, sakit nah sakaratul maut sini kena baginda Rasul. Apa kata malaikat? Baginda Nabi, ini cara yang paling mulus, cara paling lembut saya cabut nyawa orang, kata malaikat. Coba bayangin, cara yang paling lembut aja masih sakit. Apalagi ketika tak balik centak mana? Tahu nggak gimana sakitnya sakaratul maut? Sakaratul maut itu pernah Sayyidina Umar ditemui dalam mimpi sama anak beliau Abdullah bin Umar. Itu sakitnya sakaratul maut, itu kayak paku lagu si tumpul sudah jadi dalam. Ini si tajam, mau si tajam yang mau tersedihkan, mai hidapna cepat dan nggak sakit. Tapi yang tumpul yang di dalam, dan itu di semua tubuh kita. Sekali ngene malaikat sini ngawek neslopu apa namanya kulit kita, itu sakitnya sakaratul maut. Baginda Rasul bilang apa? Allah, sakitnya sakaratul maut ini, kata baginda Rasul. Malaikat katanya, bisa nggak sakitnya sakaratul maut umatku saya yang ngerasain, biar umatku nggak ngerasain sakitnya sakaratul maut. Bayangin, kangen itu baginda Rasul. Oh, no. Makanya kalau udah ada orang yang kangen kita kayak begitu, apa pantas kemudian kita cuek sama baginda Rasul? Kan yang nyocok. Nah kalau udah tahu sosok yang mulia begini kangennya sama kita aja amunara dengan bagus li kita. Kan itu sama li bagus li ya. Nah apalagi sosok baginda Rasul. Nah nanti di akhirat yang dicari pertama kali ketika dibangkitkan, kita yang dicari sama baginda Rasul. Ummati, ummati, ummati. Malaikat, be umatku. Doang baginda Nabi sini. Kita doang petana. Coba mau aja mata bangkitan di akhirat. Be seninaku, sang nong kata kana. Be anakku ngonten. Aku baginda Rasul. Di mana umatku? Kenapa? Saking kangen cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sebagai umatnya. Maka semestinya lah kita sebagai umat beliau menanamkan dalam diri kita itu rasa cinta yang penuh lah dalam diri kita. Nah, rasa cinta luar biasa kan. Maka di antara tanda cinta itu kan, cinta itu kan butuh bukti tuh. Siaran dengan demen bukti yang ya. Dan ada buktinya. Kalau baginda Rasul udah ngebuktiin cintanya kepada kita, udah dibuktikan, tinggal kita bukti cinta kita di mana kira-kira kepada sosok agung itu. Nah, maka diantaranya apa tuh kita cara ngebuktiinnya, diantaranya lakuinlah, sekalipun itu sunnah sepele, lakuin sunnah sepele, banyak. Misalnya pelunggu, kalau pakai sepatu, pakai kaos, baju dulu, kiri apa kanan, darah aran kiri kanan, gak apalagi yang muda telatoh nih gitu doang, darah aran kiri kanan. Sepele tapi masya Allah luar biasa. Pakai baju kanan dulu, pakai baju kanan, kalau ngelepas lalu kiri. Sepele itu iya, tapi itu tanda cinta. Nah di samping itu bukti cinta kita itu juga masya Allah ngejalanin sunnah baginda Rasul. Kalau pelunggu lihat ya, semua apapun yang kita lakuin di sana ada sunnah Nabi. Kita mau jalan ada sunnah Nabi. Baginda Rasul kalau jalan lebih banyak ngeliat ke bawah daripada ngeliat ke atas. Baginda Rasul. Apalagi gini di Noah banyak ke bawah. Nah itu baginda Rasul. Baginda Rasul tuh kalau jalan cepat jalan. Jadi kalau dalam kitab tuh dijelaskan baginda Rasul kalau jalan tuh kayak meredangan si turun le.
penurunan sih no, kamu orang kunta berhari gua no, turun no. Itu cepatnya jalan baginda Rasul. Nah, sunah-sunah sepele. Kalau ngelakuin amal ibadah jangan lupa baca bismillah. Kalau pulang berangkat dari rumah, dia lupa berdoa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat dari rumah, salam dulu sama yang di rumah. Sampai rumah, salam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Itu sunah baginda Rasul. Dan jangan lupa, itu baginda Rasul tuh romantis banget juga sama istri beliau. Romantisnya baginda Nabi itu, kalau istri beliau minum di sini, pasti beliau minum di sini. Bahkan baginda Rasul tuh kalau mandi sering mandi bareng seninakna. Seninakna lagu nak sina dengar. Lain doang. Seninakna. Oh, itu baginda Rasul pernah tuh. Baginda Nabi pernah ada salah satu istri beliau. Itu lagi turun dari kuda lah. Baginda Rasul yang giniin tangannya. Sebagai apa? Jari pijakan istrinya. Saking romantisnya baginda Rasul. Romantis banget. Nggak pernah nyakitin hati istrinya. Baginda Rasul nggak pernah. Apalagi remon-remon deh girang. Si dojen deh, kadang bos remon dengan lebali remonang deh. Jangan. Baginda Rasul nggak begitu. Dulu. Apalagi itu baginda Nabi nggak begitu. Itu sering kita sebut baginda Rasul kan suatu waktu pulang dari perang. Ini ada air nih. Pulang dari perang tuh. Baginda Rasul pulang dari perang, yang namanya orang pulang dari perang tuh pasti lapar, haus. Kayak pelunggu pengen pulang dari kantor kan pasti lapar, macam lah gitu ya. Capek, Jumati terpedam mana? Ternyata waktu itu Sayyidah Aisyah nih ada dua ini. Ini satu gelas lah, ada air satu. Nah, ini ada gula sama ada garam. Gula sama garam. Siaran dengan ini kan si bocatna kita seninakna sini ternyata diambil itu garam. Garam no itu. Sama air dicampur. Ini air diminum habis sama baginda Rasul. Sayyidah Aisyah bingung. Kenapa biasanya baginda Nabi itu kalau minum pasti ada sisanya. Pasti ada. Ngapain? Untuk sahabat yang lain dapat berkahnya. Tapi waktu itu Sayyidah Aisyah bingung. Yo kan tumben Nabi. Tapi kan biasanya kalau kita minum itu pasti ada dikit-dikit gitu. Di sana dikit. Sisanya. Dites sama Sayyidah Aisyah. Baginda Rasul kok habis airnya ya? Kok tumben habis? Baginda Rasul senyum. Enggak jawab apa-apa, senyum baginda Nabi. Ternyata dilihat sama Sayyidah Aisyah, ternyata arak setelah lakukan sekedih itu no, dites. Ternyata itu air yang tadinya mau dicampur sama gula, dicampur sama garam. Dicampur sama garam. Tapi baginda Rasul nih dihabisin air itu bukan karena beliau kehausan, enggak. Tetapi beliau ndek naula dakwaan gen ngelapor bahwa ini air garam. Ngejaga perasaan istri beliau. Padahal dalam keadaan lelah, ai salah bang namanya. Teduh, senyum baginda Nabi. Coba amuni dengan beda lelah lengan kantor. Woi masakan deh naman masak atau masalah gunde namai. Minuman macam kira-kira ngombe kira-kira model kan. Nah makanya kalau cinta sama baginda Rasul yang begitu gitu itu tuh dicontohin. Kita sebagai laki-laki contohin aktivitas baginda Rasul kesehariannya. Baginda Rasul itu pekerja keras yang sangat luar biasa. Baginda Nabi. Baginda Nabi pekerja keras. Bayangin dari umur 12 tahun, umur 25 itu udah dagang. Udah dagang, pekerja keras. Nah, makanya pelunggu nih setiap hari yang bekerja niatin juga itu menjalani sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang itu nyocok untuk kita lakuin. Nah, bagi ibu-ibu juga yang statusnya sebagai istri, itu kan ada juga yang perlu kita contoh. Jadi istri baginda Rasul ada kan namanya Siti Khadijah. Ada saya lupa nama kitabnya. Cuma dalam kitab itu dijelasin ada suatu riwayat baginda Rasul itu udah disiapkan untuk salah satu istri beliau yang namanya Sayyidah Khadijah.
Ini surga Sayyidah Khadijah itu, surga beliau adem, tentram, santai, nyaman. Surganya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Dijelaskan sama para ulama, kenapa bisa begitu surganya Sayyidah Khadijah? Karena beliau selalu ngebikin hati suaminya, pasangannya tentram. Nah kurang-kurang lebih baginda Rasul ndek wah remon sana Siti Khadijah ini. Makanya surganya ada tentram, surganya Sayyidah Khadijah itu. Nah jadi dan banyak contoh-contoh dari sahabat-sahabat dan istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa kita jadikan contoh. Maka sosok yang beginilah yang nyocok kita jadikan contoh. Nah jadi baginda Rasul itu kan seperti yang tadi itu, baginda Nabi itu di semua tempat jadi favorit. Dengan sahabat yang lain beliau favorit, dengan teman sejawatnya favorit, dengan orang yang lebih tua beliau dihormati, dengan anak-anak beliau dicintai. Jadi bagi Rasul tuh kalau ada anak-anak, biasanya anak-anak sahabat tuh ngebawa air itu kemudian baginda Rasul buka, kemudian telap nih mana sekali baginda Rasul, setelah itu dibawa pulang air itu sama anak sahabat. Ngapain? Dapat berkah dari air gituannya baginda Rasul. Baginda Rasul tuh amun barang anak-anak main-main baginda Rasul, main-main. Ya, gimana main-mainnya baginda Rasul? Pernah baginda Rasul main-main air sama anak sahabat. Ternyata itu air diseburin, wah, kena muka anak sahabat itu. Karena kena muka anak sahabat itu ternyata dengan setelah netoak dengan umur 60-an tahun masih mukanya kayak Seventeen, masih gagah gitu. Padahal umurnya berapa? 60-an tahun. Ditanya, ente kenapa? Jadi si barang na bajang katoannya ya, boy, kan si dojo mau si bajang, dari itu toa itu. Kenapa? Oh dulu pernah saya main-main air sama baginda Rasul, dicemurin sama baginda, wah gitu. Ternyata karena air sempuran dari baginda Rasul itu yang ngebikin muka saya menjadi gagah sampai ketoa. Bayangin air itunya baginda Rasul lebih mahal daripada kosmetik manapun. Ruan tada hamunara naga masih hidup baginda Rasul terang ada siwa toa-toa melek pesempuru. Maka negagah malik. Ya kan? No, begitu. Artinya baginda Rasul itu di mana aja cakep. Di mana ada jadi favorit. Oh, di mana aja. Di peperangan beliau memimpin perang. Di masjid beliau jadi imam. Ketika di perdagangan beliau yang menjadi contoh perdagangan sama sahabat yang lain. Dimanapun keren. Amonita kan deh. Kadang kerennya kita dalam satu tempat aja. Kadang di kantor, wow, ima kiri orang kira menang dengan. Lebale ya tadi menang sesina sepi. Kan begitu kalau kita. Kalau baginda Rasul di semua tempat jadi favorit. Oh, mukanya ada yang begitu nih. Pengalaman ini. Begitu baginda Rasul. Makanya itu sosok yang sangat luar biasa, yang nggak ada duanya yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, maka itulah kalau kita pengen contoh yang